Izinkan saya menelepon Tuan Abrar. Dia akan sibuk melayani anak-anaknya. Dia mungkin menjawab telepon. Angkat teleponnya. Pengantin priaku yang baru menikah. Mengapa dia tidak mengangkat teleponnya? Dengan baik. Kita akan lihat di pagi hari, apa yang bisa saya lakukan. Saya sungguh takjub, Saudari Zaiba. Bagaimana perubahan ini terjadi? Sami bersamanya bahkan di malam hari. Dia bergerak menggendongnya di pangkuannya sejak pagi. Dia sangat bahagia. Jadi sekarang kamu tidak akan meninggalkan Sami di rumah Fehmi? Apa yang harus aku lakukan, adik Zaiba? Saya tidak tahu. Itulah yang saya inginkan. Momina akan menjaga Sami dan semua masalahku akan teratasi. Sekarang sedang terburu-buru ketika saya membuat keputusan ini. Jadi keberuntungan telah menjadi baik padaku. Aku keluar dari satu rawa dan terjebak di rawa yang lain. Sekarang Fehmi, karena Sami telah mengundurkan diri dari rumah sakit, dia duduk di rumah karena Sami Sehat. Mari kita tunggu beberapa hari. Semoga hasratnya terpenuhi. Lalu kita akan berpikir. Apa yang terjadi sekarang, kita tidak bisa mengubahnya sekarang. Lihatlah Abrar saudara. Demi Tuhan, jangan lakukan hal bodoh. Menurutku sudah saatnya Momina menikah. Lalu setelah itu bawa Fehmi ke rumah. Kamu adalah ayah mereka. Dan dalam keputusan ini, mereka berdua seharusnya mendukung Anda. Apa yang akan Anda lakukan jika mereka berdua menikah besok? Dan bagaimanapun juga suami istri. Saling mendukung dalam segala hal. Anak-anak tidak dapat memenuhi ini. Sehat. Saudara Abrar, menurut saya. Aku harus pergi sekarang. Oke Kakak Zaiba. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Perhatikan penataan di dapur, jangan sampai ada yang terlewat. Kekurangan. Dipahami. Dan ini juga, Arham. Ya, Kamu pergi sekarang. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? ya, saya. Fiza datang hari ini. Saya berpikir bahwa kami berdua akan menjemputnya. Dia datang ke Pakistan setelah bertahun-tahun. Dia berhak mendapatkan sedikit protokol. Mama adalah saudara perempuannya Zawar. Jadi menurutku Zawar harus memberinya protokol. Kamu harus pergi. Aku punya sesuatu yang penting. Aku akan menemuinya nanti. Arham. Dia adalah tamu kita. Jangan sampai kamu salah tingkah di depannya. Aku sudah sangat malu padamu. Intensitasnya belum berkurang. Kuharap kau tak akan berdrama lagi. Dengarkan baik-baik, kamu tidak akan pergi dengan Arham. Sebaliknya, kamu akan mengejarnya. Apakah Anda memahaminya? Kemas keduanya. Dan ini. Baiklah, kotak-kotaknya di sini. Di dalamnya. Arham, kamu di sini? Apa ini? Abi memberitahuku kalau kamu ada di sini. Aku datang.
Aku tidak ada hubungan keluarga denganmu dan tidak bisa memberimu hadiah. Ini, aku membelikannya untuk Sami. Kamu menerimanya. Jadi kita harus merayakannya. Tapi jika ibumu melihatnya, jadi itu akan menjadi masalah bagi Anda. Tinggalkan aku. Aku akan dipermalukan lagi. Dengarkan baik-baik. Waktu yang kita miliki, kita harus hidup sepenuhnya. Ada seluruh kehidupan untuk berjuang dan bertengkar. Ayolah biar aku mengantarmu. Hei, dia sama pamannya siapa? Hei, ada baju juga. Ya, semuanya tersedia di sini. Saya tidak tahu. Dia pasti klien atau rekannya. Saya tidak tahu. Klien. Mengapa sudah begitu siap? Itu menakjubkan. Belajar sesuatu. Beginilah cara kamu hidup. Wow, kamu tidak membeli apapun untukku dari sini. Hei, kamu mau kemana? Biar aku yang menyapanya. Halo Paman. Halo, sayang. Apa kabarmu? Halo. Halo, sayang. Semoga Tuhan memberkatimu. Hei, aku punya pertemuan yang sangat santai denganmu hari itu. Hai Tuan Abrar. Dia. Iya, kamu calon menantunya Pak Abrar. Kamu tunangan Momina, kan? Apakah saya benar Tuan Abrar? Hai Zaiba, aku sudah bercerita banyak tentangmu. Kamu adalah anak yang sangat tampan. Harus kukatakan. Hai Momina, apa kabar? Di sini. Sekarang saya mengerti. Anda datang ke sini untuk berbelanja keperluan bayi. Benar, kan? Saya tidak memberinya hadiah apapun, jadi saya membelikan ini untuknya. Putra, kalian pasti sudah memikirkan sesuatu yang bagus. Aku pikir aku juga membeli sesuatu untuk Sami. Membeli sesuatu. Dia pria yang sangat sederhana. Sekarang bagaimana dia tahu cara berbelanja keperluan anak-anak? Jadi aku bilang padanya, jangan khawatir, aku akan membelikanmu belanjaan. Hei, Sami tumbuh dengan cepat. Jadi di usianya, pakaiannya cepat mengecil. Dan bagaimanapun juga, tidak baik memberikan satu alat makan pada anak. Cukup 2 atau 3. 3 tempat makan harus ada di rumah, benar? Ya. Terima kasih. Aku akan mengurusnya lain kali. Saya pikir kalian baru saja tiba. Antar Momina ke rumah. Dan terima kasih banyak karena sudah banyak memikirkan Sami. Tidak seorang pun yang berpikir seperti itu saat ini. Terima kasih. Hei sayang, kenapa kamu berterima kasih padaku? Saya hanya memberikan sedikit bantuan kepada Tuan Abrar. Hanya karena ini, bahwa ibunya tidak hidup. Jadi jika kita akan melayaninya, maka Tuhan akan membalas kita. Ngomong-ngomong, aku suka berada di sekitar anak-anak. Saya sudah lama menceritakannya kepada Tuan Abrar. Berikan dia padaku. Aku akan mengurusnya. Ngomong-ngomong, sudah bebas sepanjang hari. Sudah bebas sepanjang hari. Akan menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama bayi. Dan bagaimanapun juga, lihatlah sayang. Kalian sudah percaya pada apa yang dilakukan pengasuh. Menurutku sekarang tidak lagi. Kalian harus berani ambil risiko. Tidak, tolong. Sami sekarang berada di tangan yang aman. Apa yang terjadi padanya adalah karena kelalaian kita. Itu tidak akan terjadi sekarang. Ayo kita pergi. Insya Allah sama persis. Hai Tuan Abrar, putri Anda ternyata sangat cerdas. Kamu marah padanya tanpa alasan. Lihat saja dia, mereka tampak seperti matahari dan bulan yang menyatu. Jangan buang waktu sekarang dan perbaiki pernikahan mereka sesegera mungkin. Mungkin. Saya pikir kita harus pergi sekarang. Ini akan terlambat. Ya tentu saja. Baiklah, sayang. Terima kasih. Momina, kurasa kamu lupa bicara. Atau pembicaraan antara kita sudah berakhir sekarang. Kita berdua sudah lama tidak bersuara. Aneh.
Aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Dan apa itu? Hidup memang tidak dapat diprediksi, bukan? Apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi. Siapa yang akan bersama kita besok dan siapa yang tidak? Kami tahu apa saja, tapi tetap saja kita manusia. Seberapa banyak kita berencana? Aku hanya menikmati kata-kata bibimu, Fehmida. Sepasang kekasih seperti matahari dan bulan. Betapa sempurnanya mereka berdua bersama. Semoga Tuhan segera mengabulkan doanya. Arham, tolong. Aku tidak hidup dalam imajinasi. Ibumu telah mengakhiri hubungan kita. Lihat, hidup adalah milikku, dan hubungannya juga. Jika aku tidak ingin mengakhirinya, tidak ada seorang pun yang bisa. Namun orang tua mengatakan mereka adalah segalanya. Anda benar. Tapi jika Mama mencintai egonya, jadi aku mencintaimu. Aku bertemu denganmu setelah sekian hari. Aku hanya ingin melihatmu. Kamu senang. Ada begitu banyak ketidakpastian dalam hidup. Bahwa aku tidak bisa bahagia sekarang. Momina, saya menerima bahwa ada banyak ketidakpastian dalam hidup kita. Tapi Anda harus percaya itu padaku. Aku tidak bisa memisahkanmu dari kehidupanmu. Meskipun sudah berusaha juga. Kamu masih ingin aku mempercayaimu. Aku bisa percaya padamu. Tapi kenapa kamu mau bahwa aku berulang kali dipermalukan di depan bibi? Lebih dari sekedar kepercayaan ini. Kehormatanku sangat berharga bagiku. Aku tahu. Tapi Anda juga harus ingat. Kamu adalah keinginanku, bukan kebutuhanku. Kamu adalah kehormatanku. Tuan Abrar. Saya tidak seperti tipe pria pengecut pada umumnya. Dan kau seharusnya tidak mengalungkan lonceng itu di lehermu ketika Anda tidak memiliki keberanian untuk memainkannya. Apa yang sedang Anda bicarakan? Jangan sebut kemudahanku sebagai kepengecutanku. Aku ingin agar Sami berada di tangan yang aman. Dan pada saat yang sama, aku menginginkan hal itu di rumahku. Tempat dan kehormatanmu akan tetap sama. Bayinya sekarang berada di tangan Anda yang aman. Seberapa baik putri Anda melakukan ini? Aku rasa kamu tidak membutuhkan pernikahan ini. Selesaikan sekarang juga. Lihat. Kapan dan di mana kita membutuhkan seseorang. Kita tidak bisa memprediksi hal itu. Kamu silahkan makan. Insya Allah semua berjalan dengan baik. Tuhan selalu berbuat baik. Kerugian itu ada dalam niat manusia. Akan menyenangkan jika kamu menyelesaikan pernikahan ini pada nasihat dari putrimu. Pernikahan ini mungkin merupakan suatu keharusan bagi Anda. Percayalah, tidak ada yang salah dengan niatku. Aku bersamamu dan anak-anakmu. Aku ingin menjalani hidupku dengan itikat baik. Dan Tuhanku tahu ini. Itu akan terjadi sama saja. Niatmu jelas, Tuhan pasti akan memperbaikinya. Semua kebahagiaanku dan emosiku, semuanya sudah mati. Lalu ketika kamu datang ke dalam hidupku, seperti itulah wujud sebuah keluarga, suami dan anak-anak. Dan kemudian Sami, dia adalah belahan hatiku. Dia sangat berharga bagiku. Saya sangat ingin melayani Anda, Tuan Abrar. Jaga rumah Anda. Besarkan anakmu seperti seorang ibu. Dan itu saja. Keinginan sah saya. Saya pikir untuk memenuhi semua hal ini. Ini adalah tanggung jawab Anda. Sisanya terserah Anda. Ayo makan, ini sudah mulai dingin. Kamu menginginkan sesuatu? Tidak, itu cukup. Apa? Ayah sedang berbelanja dengan perawat itu. Ya Tuhan.
Ayah juga berteman dengan mereka. Aku tak percaya. Abi ingat satu hal tentangku. Ketika kita membiarkan pintu rumah kita terbuka, jadi siapapun akan datang. Kehidupan ayah ada di Sami. Dan siapapun yang memanfaatkannya, bisa membuat tempat di hati ayah dan bahkan di rumah ini. Ya. Dia bisa melakukan apa saja untuknya. Tapi apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menjadi pengasuhnya? Gunakan akalmu demi Tuhan. Hari ini, aku bertahan padanya karena saudaranya Arham. Kalau tidak, aku tidak tertarik padanya. Saudara laki-laki Arham, dia mencoba menghilangkan semua jarak. Dukung dia. Benar-benar. Dan apa yang akan terjadi jika Anda dan saya mendukungnya? Arham akan melakukan apa yang Bibi Amtul katakan padanya. Apakah dia mengatakan hal ini kepadamu? Tidak. Lihat. Silakan. Jangan rencanakan apapun dengannya sekarang. Biarkan dia melanjutkan hidupnya. Dia ingin terus melanjutkan hidupnya bersamamu, saudariku. Pahamilah itu. Bayi lucu. Bayiku yang lucu. Bayi yang lucu. Bayi yang lucu. Abi matanya mirip banget sama mama. Bayi lucu, apakah kamu merindukanku? Dalam kehidupan mendiang Sagufta saat mereka siap untuk menikah. Jadi apa kendalanya sekarang? Dan omong-omong, orang yang menjadi temanmu, dia adalah pria yang sangat baik. Anda harus berbicara padanya. Kadang-kadang dalam kasus anak perempuan, sang ayah harus tunduk, turun. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan ada hubungan yang teratur antara keluarga. Jadi bagaimana bisa rusak sekarang? Aku takut dengan pikiran dan sikap adik Amtul. Afan. Dia membantu saya di setiap jam sulit. Hubungan ini juga ditetapkan atas permintaannya. Tetapi, saya tidak mengerti itu. Ada masalah apa adik Amtul denganku? Dia selalu menemukan alasan untuk perbedaannya. Tetapi apa yang akan dilakukan hakim ketika anak laki-laki dan anak perempuan itu setuju? Ngomong-ngomong, aku sangat menyukai Arham. Dia sempurna untuk Momina kita. Dan anak laki-laki seperti itu. Siapa yang akan membuat ibunya marah pada calon istrinya? Apa yang bisa lebih baik dari ini? Tidaklah pantas jika membuat ibu ikut marah. Tidak apa-apa. Perasaan Momina memiliki tempat yang berbeda di ahram jantung. Tapi lihatlah hubungan antara kedua keluarga itu. Itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian mereka berhasil. Tapi lihatlah, Tuan Abrar. Keluarga setuju. Itulah sebabnya hubungan itu diperbaiki. Jadi apa masalahnya sekarang? Mereka harus menikah sekarang. Bicaralah kepada mereka. Omong-omong. Aku takut mereka berdua masih muda. Tapi bagaimana kalau mereka melakukan kesalahan? Kesalahan bukan terletak pada anak, tapi pada orang tua. Mereka terlalu muda. Ngomong-ngomong, aku suka Arham. Dia sempurna untuk Momina kita. Dia juga sangat tampan. Kamu tinggal ngobrol dengan mereka. Tuan ini menjadi sangat tampan. Tapi kamu tidak bisa lolos begitu saja. Aku sangat marah padamu. Dan mengapa aku tidak bisa? Tidak ada panggilan telepon atau pesan yang dijawab pada saat itu. Dan lihatlah aku. Aku mengingat segalanya tentangmu. Aku tidak tahu apakah kamu adalah takdirku atau tidak. Tapi kamu sangat dekat di hatiku. Hai. Jangan menatapku seperti itu. Jika kamu punya keberanian, jadi keluarlah dari gambar ini.
tampan. Kenapa kamu tidak datang ke bandara untuk menjemputku? Sobat, ketika seorang teman datang setelah sekian lama, jadi setidaknya kamu harus beri dia sedikit protokol. Dan jika ada orang asing memasuki kamarmu tanpa izin, jadi apa yang harus dilakukan dengannya? Pegang tangannya dan bawa dia keluar dari ruangan, kan? Arham. Jadi, maukah kau mengeluarkanku dari kamarmu? Aku akan membunuhmu. Hai. Kalian semua bertingkah seolah-olah kalian bertemu setiap hari. Apakah Anda melihat Arham? Fiza sudah menjadi sangat manis dan elegan. Terima kasih atas pujiannya. Ngomong-ngomong, aku mengharapkan pujian ini dari Arham. Tetapi, oke. Kau tahu, dalam hal mengekspresikan, dia tidak seperti kamu. Dan kau tahu, Bibi, bahwa saya percaya pada mengekspresikan diri saya secara terbuka. Tuan Abrar, bangun. Kamu tidur larut malam kan? Kamu akan terlambat ke kantor. Hai. Dia menutup telepon. Tidak baik menikah dengan orang yang belum menikah. Hanya ada kerugian. Perasaan mereka sudah mati. Fehmida sayang. Halo. Halo. Apa kabar Fehmi sayang? Hei, kamu telepon pagi-pagi? Semuanya baik? Wow. Hebat sekali dirimu. Pertama, kamu menutup teleponnya. Dan sekarang kamu bertanya mengapa aku memanggilmu. Tapi aku tidak menutup teleponnya. Panggilan telepon Anda. Aku segera mengangkat teleponmu. Mataku bahkan dibuka pada panggilan telepon Anda. Mengapa kamu marah tanpa alasan? Ya. Mengapa sekarang ada yang percaya padaku? Aku pikir kamu tidur larut malam. Jadi kamu tidak akan terlambat ke kantor. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Dan izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya sepenuhnya menyadari tanggung jawab. Ayo bangun sekarang. Dan bersiap-siaplah. Kamu terlambat ke kantor. Kemana perginya Sami ini? Apakah dia? Astaga. Fehmida benar. Itu berarti panggilan ini. Momina telah mengambilnya. Fehmida sudah. Seorang wanita yang sangat banyak bicara. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan Momina tentang kita. Sami, berhentilah menangis sayang. Berhenti menangis. Apa yang bisa saya lakukan untuknya? Ayah, lihat dia. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia menangis terseduh-seduh dan tidak diam. Mengerti. Sami, apa yang terjadi nak? Kasihan sekali anakku, jangan buat adikmu kesal. Sungguh hal yang buruk, jangan ganggu dia. Kamu anak yang baik. Biarkan aku melakukan satu hal. Aku harus memanggil Fehmida. Jika dia punya waktu untuk datang, biarkan dia memeriksanya. Tapi dia hanya seorang perawat. Dia bukan seorang dokter. Sebenarnya,
Tapi, sayang dia adalah seorang perawat anak-anak. Kamu meninggalkannya. Aku akan melakukan satu hal. Ibu teman saya adalah seorang dokter spesialis anak. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bertemu dengannya, jadi aku akan pergi ke sana. Oke, dan aku akan berlatih juga. Aku akan tahu benda apa itu dibutuhkan dan apa yang tidak. Baiklah sayang. Mau MU? Bersiaplah, aku akan mengantarmu. Tidak ada ayah. Sarapan dulu, dan berangkat ke kantor. Biarkan aku memeluknya. Aku akan tinggal bersama Sami dan menjaganya. Kamu tahu apa? Saya juga mencari tips di Google untuk anak-anak bagaimana menjadi ibu yang baik. Ibu. Sayang, jangan terbiasa dengannya. Pernikahanmu juga tanggung jawabku. Tapi ayah Sami akan tinggal bersamaku sekarang. Siapa yang mau menikah denganku? Sekarang biarkan dia berpikir seperti itu. Bayiku, baiklah. Biar aku membuatnya tidur. Sarapan dulu. Cuacanya mulai dingin. Kau membuatku bingung. Kakakmu sangat aneh. Pria pengecut. Di depan anak-anak perempuannya, dia tetap diam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia bukan seorang pengecut, Fehmi. Dia adalah pria yang baik hati. Setelah menikah, orang miskin terjebak. Saya tidak peduli dengan kebaikan semacam itu. Kebaikan macam apa ini? Menyesali. Aku sedang duduk di rumahku sendiri, dan dia tidak akan mengantarku pulang. Itu bagus. Bahwa aku tidak berhenti dari pekerjaanku. Kalau tidak, kamu tahu seperti apa kondisiku. Apakah kita mengatakan, saya tidak punya ekspektasi apa-apa dari sana-sini. Kekecewaan bukanlah hal yang baik. Sekarang lihatlah pancaran wajahmu setelah menikah. Hal ini terjadi setelah dukungan seorang pria. Wanita menjadi lengkap. Hei, pria pendukung macam apa ini? Aku paksa dia makan siang. Itu pun dengan dalih belanja perlengkapan bayi. Dan Anda tahu, apa yang terjadi di sana? Putri dan calon menantunya datang ke sana. Ini adalah masalah kebahagiaan yang besar. Bahwa kamu telah bertemu dengan calon menantumu, anak yang sangat baik. Dia pria yang baik. Kendati begitu, dia tak lepas dari tangan Momina. Ibunya tidak menginginkan pernikahan ini. Arham terjebak pada satu hal. Ya Tuhan, jadi maksudnya perlakuan terhadap ibunya adalah juga tanggung jawab saya. Jika tidak, aku akan tergantung seperti ini selama sisa hidupku. Karena aku tidak tahu kapan saudaramu akan membawaku dari rumahku. Dikenali, kapan kamu datang? Halo ibu. Halo, sayang. Kamu cuci tanganmu, aku akan membuatkan roti untukmu. Saya juga ingin 2 roti. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana kuliahmu? Sangat bagus. Bahwa Abir juga ada di kampusmu. Ya, Ya, mari kita duduk. Katakan saja padaku, bagaimana kuliahmu? Kemarilah. Bagus. Jadi, apa yang sedang kamu pelajari? pada tahun kedua. Jadi Abir juga ada di kelasmu? Ya, ngomong-ngomong, ibu, apa perlunya kamu menikahkan mereka, Paman Abra? Fahmi Aunty. Kenapa? Kamu tidak melihat, masalah mereka datang kepadaku setiap hari. Sekarang aku harus melihat bayi atau melihat pekerjaan rumah, dan ada banyak tanggung jawab seorang anak kecil. Apa yang akan saya lakukan jika terjadi kesalahan besok? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Kausar membawanya pergi? Mama, itulah sebabnya saya katakan, karena ketika Momina dan Abir menyalahkanmu atas hal ini. Halo Bibi. Halo, sayangku. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Sebenarnya, pintu rumahmu terbuka jadi kupikir aku akan datang sendiri. Fehmi pergi jadi aku lupa menutup pintu. Naila, kenapa kamu tidak menutup pintunya, sayang? Baiklah, aku akan pergi ke temanku. Simpanlah kunci ini saat ayah datang memberikannya padanya. Dia tidak akan khawatir jika sudah terlambat. Jadi kamu akan membawa Sami bersamamu? Ya, sekarang Sami akan pergi kemanapun bersamaku. Dia adalah adik laki-lakiku. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal Naila. Selamat tinggal. 1. Kamu tidak membawaku ke rumahmu. Dan dari atas kamu mengambil tanggung jawab atas jatahku dengan dirimu sendiri.
Itu tidak terdengar adil. Dan terima kasih kepada Tuhan. Saya punya pekerjaan. Saya bisa mengatur hal-hal ini. Lihat apa yang menurutku masuk akal, aku sedang mencoba melakukannya, itu saja. Aku suamimu sekarang, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menafkahimu. Aku tidak melakukan kebaikan apapun. Apakah semuanya baik-baik saja? Anda nampak sedikit kesal. Apakah Sami baik-baik saja? Omong-omong, saya terus bertanya kepada Zaiba tentang kesehatan Sami. Aku bukan ibu kandungnya. Jadi, menurutku aku belum punya banyak pengetahuan tentangnya. Anda berbicara dengan sangat baik. Kamu tahu terkadang, aku tertawa saat mengingat kata-katamu. Sungguh. Saya senang mendengarnya, bahwa kamu mengingatku. Sekarang tolong beritahu aku, ada apa? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Apa yang saya harapkan dari kehidupan menjadi lebih baik. Itu akan terpenuhi. Dari Momina, Sami menjadi sangat penyayang. Sekarang, aku juga gelisah saat aku mengangkatnya ke pangkuanku. Tapi kamu tidak punya keberanian untuk melakukan itu dengan anak-anakmu. Kamu berbicara tentang kami. Omong-omong, berapa lama hal ini akan berlanjut? Tetangga mengolok-olok saya. Mereka juga benar. Saat itu aku sudah menikah, jadi aku harus tinggal di rumah suamiku rumah. Dan kemudian mereka melihatmu di rumah ini datang setiap hari. Itu tidak terlihat bagus. Sekarang beritahu aku kapan kamu akan bicara. Hari ini saya akan mencoba berbicara dengan Momina tentang ini. Dia adalah putriku yang sangat cerdas. Ya, jika dia punya kecerdasan dalam kasus Anda maka... Ngomong-ngomong, putrimu sangat egois. Mereka seharusnya mengatur pernikahanmu. Pernahkah ada orang berpikir, ketika mereka berdua menikah, jadi apa yang akan terjadi padamu? Tidak ada yang peduli padamu. Itu sangat buruk. Oke, Anda. Jangan khawatir. Tinggalkan saja. Fehmida, putri Aslamhan, telah dinyatakan sebagai istri Abrar Ahmed.